Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf Riyadi dari kelas 11 IPA 2, ingin menjelaskan materi sejarah tentang perebutan politik hegemoni bangsa Eropa di Indonesia pada masa pemerintahan Republik Batak. Kerajaan Belanda dipimpin Louis Napoleon yang merupakan adik Napoleon Bonaparte mengangkat Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels pada tahun 1808 untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Tugas lainnya adalah memperbaiki nasib rakyat selaras dengan cita-cita revolusi Perancis. Adapun kebijakan Daendels adalah di bidang pertahanan, membangun jalan anyar Panarukan, mendirikan benteng, membangun pangkalan laut di Merak dan Ujung Kulon. Di bidang ekonomi, mengeluarkan uang kertas, monopoli perdagangan beras, penerapan Prangstelsel, yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam kopi. Di bidang pemerintahan, membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur, membangun kantor pengadilan, dan mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintah. Sisi negatif dari pemerintahan Daendels adalah membiarkan terus praktik perbudakan serta hubungan dengan raja-raja di Jawa yang buruk, sehingga menimbulkan banyak perlawanan. Daendels ditarik ke Eropa. Daendels ditarik ke Eropa, lalu digantikan Gubernur Jenderal Janssens pada tahun 1811. Masa pemerintahannya tidak lama, karena pasukan Inggris datang menyerang. Janssens dan pasukannya menyerah dengan ditandatanganinya Perjanjian Tuntang, sehingga selanjutnya Nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris. Yang kedua, pada masa pemerintahan Inggris. Pada tahun 1811, pimpinan Inggris di India, Lord Minto, memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berada di Penang untuk menguasai Pulau Jawa. Penjajahan bangsa Inggris ini tidak berlangsung lama. Sejak 1816, Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Belanda. Indonesia kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Adapun kebijakan Thomas Stamford Raffles, yaitu di bidang pemerintahan, membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, melarang kerja paksa dan perbudakan. Di bidang ekonomi, ada land rent atau sewa tanah. Para petani diwajibkan membayar pajak atas pemakaian tanah karena pemilik tanah adalah pemerintah. Di bidang ilmu pengetahuan, merintis berdirinya Kebun Raya Bogor dan menulis buku History of Java dan menemukan bunga Rafflesia Arnoldi. Pada masa pemerintahan Belanda, Van der Kavelen ditunjukkan sebagai Gubernur Jenderal, menerapkan kebijakan dalam menghapuskan peran penguasa tradisional, menerapkan pajak yang memberatkan rakyat, sehingga muncul banyak perlawanan dari rakyat. Belanda juga mengutus Johannes van den Bosch untuk meningkatkan penerimaan negara Belanda yang kosong akibat perang dengan masyarakat Nusantara dan bangsa Eropa lainnya. Van den Bosch memberlakukan sistem tanam paksa atau Kulturstelsel sejak tahun 1830. Penerapan Kulturstelsel banyak mengalami penyimpangan, seperti waktu tanam yang melebihi usia tanam padi, tanah yang seharusnya bebas pajak tetap kena pajak, hingga rakyat harus menyediakan sampai setengah tanahnya. Meskipun begitu, tanam paksa juga berdampak positif karena rakyat Indonesia mengetahui jenis-jenis tanaman baru dan mengetahui cara tanam yang baik. Pada tahun 1870,
tanam paksa dihapus dan diganti politik pintu terbuka yang tertuang dalam UU Agraria tahun 1870 yang mengatur tentang kepemilikan tanah, pribumi, dan pemerintahan. Di sini mulai diberlakukannya politik pintu terbuka. Investor asing mulai muncul, terjadi pengembangan usaha perkebunan di luar Jawa, dan sistem kerja paksa diganti dengan sistem kerja bebas. Adapun peraturan tanam paksa, yang pertama, menanam 1/5 dari lahan yang dimiliki dengan tanaman yang diwajibkan. Kedua, hasil tanam harus dijual kepada pemerintah. Ketiga, kaum petani tidak boleh bekerja melebihi penanaman padinya. Keempat, rakyat tidak memiliki tanah diwajibkan bekerja rodi selama 65 hari setiap tahun. Yang kelima, kerusakan tanaman akan ditanggung oleh pemerintah. Demikian penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.